Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat. Kita juga bersyukur kepada Allah atas benar-benarnya kita disampaikan ke bulan ini. Sebab sudah mungkin dari bulan Rajab kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu sudah Allah kabulkan. Allah sudah sampaikan kita benar-benar ke bulan ini. Bahkan sudah sepertiganya lewat. Sudah sepertiganya lewat. Nanti jangan bilang lagi, oh nggak berasa. Beberapa ustadz mungkin sudah mengingatkan tentang Ramadan, tentang kebaikan, tentang memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Sehingga nanti nggak ada alasan lagi, udah tinggal lagi 3 hari puasa, sisa 3 hari gitu, terus mengatakan, oh nggak berasa. Padahal berasa, cuma kita nggak ngapa-ngapain aja. Sekarang masuk ke hari ke-11, berarti minimal banget bacaan kita, Quran kita nih sudah di juz 11. Sudah di juz 11. Saya husnuzonnya jamaah Al-Bidayah sudah lewat. Bahkan ada yang sudah 1 kali putaran insyaallah, sudah khatam. Karena nggak mau ria aja, nggak mau tunjuk tangan siapa yang sudah khatam dan semuanya. Tapi saya husnuzon bahwa atau minimal tilawah kita di juz 11, karena kalau di bulan Ramadan saja yang katanya bulannya Quran kita nggak bisa khatam, terus mau di bulan apa lagi kita mau khatam? Gitu ya. Kalau bukan di Ramadan mau khatam, terus mau di bulan apa lagi mau khatam? Itu sehingga kita wajib dan harus nantiasa bersyukur atas semua kemudahan dalam ketaatan ini selama 10 hari kemarin. Kalaupun ada kurang-kurangnya maka dievaluasi. Kalaupun ada yang belum maksimal maka dimaksimalkan. Kalaupun pernah ada berbuat dosa dengan sengaja di 10 hari kemarin, taubat. Masih ada 10 hari atau 20 hari terakhir yang tersisa. Dan semakin ke sana Ramadan akan semakin cepat, dan sayang sekali kalau kita tidak memaksimal. Para jamaah sekalian, di bulan Ramadan ini memang ada beberapa amalan unggulan. Ada amalan unggulan, saya akan sebutkan beberapa hal. Pertama, puasa itu sendiri. Ya, puasa itu sendiri nih amalan unggulannya nih, pertama nih. Makanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sampai membagi puasa itu ada 3 jenis. Ada puasa orang biasa, ada puasa orang khusus, ada puasanya orang khusus yang khusus. Karena kalau orang biasa ya sekedar menahan lapar, haus sampai maghrib. Kalau puasa agak khusus nih orang-orang yang gak cuma menahan dari yang membatalkan, tapi yang menahan dari semua yang mengurangi pahala puasa. Memang puasanya nggak batal, tapi pahalanya kurang. Contohnya, dia puasa tapi gibahin orang. Dia puasa tapi mencuri. Mencuri kan bukan membatalkan puasa. Dia puasa tapi misalkan dia berbohong, itu kan bisa sampai 0 nilainya, nggak dapat apa-apa. Ada lagi puasa yang paling tinggi, itu puasanya para nabi, yang dia nggak cuma meninggalkan hal-hal yang membatalkan dan mengurangi pahala puasa, tapi bahkan
meninggalkan hal-hal yang mubah. Contoh ya, contoh. Banyak tidur itu mubah. Banyak tidur itu mubah. Tapi kalau tidur mulu, nah ini yang jangan gitu ya. Baik. Pertama puasa. Puasanya itu amalan unggulan. Yang kedua, qiyamul lail. Ini amalan unggulan. Sebab ada hadisnya, ada nas. Rasul mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jelas begitu. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, maka baginya pengampunan dosa yang akan datang yang telah lalu. Kemudian yang ketiga adalah Quran. Quran dengan semua interaksi kita kepada Quran, baik tilawah, hafal, tadabbur, baca tafsirnya, semua, bahkan sampai mengamalkannya. Wah, ini apalagi. Ya. Kemudian amalan unggulan selainnya yang insya Allah akan kita bahas hari ini yaitu it'amut ta'am, memberi makan. Ini hubungannya dengan kehidupan sosial kita ketika Ramadan. Dan yang terakhir i'tikaf. I'tikaf di 10 hari terakhir. Maka i'tikaf ini jangan cuma nanti pas 10 hari terakhir aja, bapak-bapak mau ke masjid nih, saya kasih tips ya, bapak-bapak mau sholat rawatib ke masjid, bapak niatin i'tikaf kalau masuk masjid ini. Karena ini tuh sudah terhitung i'tikaf, meskipun bapak cuma sholat, artinya bukan mau i'tikaf sepanjang malam segala macam, tapi bapak, keberadaan bapak, kalau bapak niatkan itu i'tikaf, itu i'tikaf. Jadi kalau ke masjid dapat pahala jamaahnya, dapat pahala i'tikafnya sekalian. Ya, baru masuk atau lepas sendal dari atas atau mau masuk sini, nawaitul i'tikaf, atau dalam hati nggak apa-apa, ya Allah saya berniat i'tikaf di masjid ini. Karena menurut mazhab Syafi'i misalkan, i'tikaf itu paling bentarnya itu cuma 1-2 menit, paling bentar. Bapak kan nggak mungkin 1-2 menit doang sholat jamaah, betul ya? Ketika berdirinya, kemudian zikirnya aja sudah 5 menit ke atas itu. Maka itu bisa diniatkan sebagai i'tikaf. Baik, saya mau mulai atau kita akan bahas tentang amal sosial di Ramadan ini. Bahwa Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau Ramadan bukan orang yang bahasanya yang pas itu menyendiri begitu, fokus sama dirinya saja, fokus sama amalan pribadi aja, terserah orang lain, yang penting saya fokus Ramadan, saya yang penting Quran, qiyamul lail, saya puasa. Ternyata Nabi kita nggak seperti itu. Nabi kita bukan antisosial, Nabi kita bukan orang yang menjauh dari kerumunan orang ketika Ramadan. Hal ini disampaikan oleh sahabat mulia yang sekaligus sepupu beliau, yaitu Abdullah ibn al-Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan tentang kondisi Rasulullah di Ramadan minimal apa saja. Ya. Abdullah bin Abbas mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan. Ini di luar Ramadan maksudnya. Bapak-bapak tahu gak kedermawanan Rasulullah sampai tingkat apa? Sebelumnya kita sudah selesai belum tentang definisi Rasulullah itu kaya apa miskin? Rasul itu kaya apa miskin, Pak? Kaya. Beneran kaya? Buktinya? Artinya dapat dari para sahabatnya. Oh, baik. Rasulullah, saya kasih tahu, Rasulullah setelah dia akan jadi nabi nggak dagang lagi. Jadi income-nya Rasul dari mana? Dari ghanimah, fai. Bapak tahu bedanya fai nggak? Kalau ghanimah itu harta rampasan dihasilkan dari perang, battle. Kalau fai tanpa perang.
bisa dimaknai ya, tanpa perang dia dapat berapa. Kalau fai ini buat Nabi malah seluruhnya buat Nabi. Kalau ghanimah kan seperlimanya buat Nabi dan Rasul gitu ya. Tapi kalau fai ini seluruhnya buat Nabi. Nah, penghasilan Rasulullah itu ya kira-kira yang setelah beliau diangkat jadi Nabi itu Nabi nggak dagang lagi karena ada tugas mulia yaitu menyampaikan risalah. Memang sebelum diangkat jadi Nabi Rasulullah SAW ini berdagang. Tapi ketika sudah tidak jadi Nabi, Rasulullah income-nya dari mana? Dari ghanimah, dari fai, dari jizyah. Jizyah adalah apa ya? Upeti ya, apa bahasanya? Pajak. Orang-orang kafir dipajakin sama Rasulullah. Nah, pajak itu buat orang kafir, bukan buat orang mukmin. Ya, baik. Kemudian tadi intinya Rasulullah punya harta dan kaya. Sehingga Rasulullah dengan kekayaannya Rasulullah bisa memberikan hartanya kepada para sahabat sehingga tidak tersisa di rumahnya. Tapi pernah sholatnya hampir nggak khusyuk, setelah sholat langsung lompat, nggak zikir dulu, gara-gara keingetan di rumah masih ada harta yang belum dibagi. Itu di luar Ramadan. Kata siapa? Abdullah ibn Abbas. Itu di luar Ramadan. Baik. Abdullah ibn Abbas melanjutkan, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahkan Nabi bisa lebih jadi orang yang paling dermawan, lebih lagi dermawannya di Ramadan. Dari sini kan membantah orang-orang yang ya udahlah Ramadan enggak usah lah. Kita fokus diri sendiri aja, masa bodoh tetangga, masa bodoh orang lain, masa bodoh anak yatim, masa bodoh dan lain sebagainya. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi lebih sosial lagi ketika Ramadan. Lebih dermawan lagi di Ramadan. Kan kita kebingungan, gimana lebih dermawannya Nabi? Saya mau kasih tahu. Nah, ini hadis lanjutnya penuturan sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas melanjutkan, kenapa Ramadan itu Nabi, bagaimana dermawannya Nabi ketika Ramadan? Seperti apa? Abdullah bin Abbas mengatakan, Nabi itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Saya mau katakan nih, kita nih misalkan semua keluar outdoor, kita keluar, ada angin berhembus. Saya mau tanya, apakah angin itu pilih-pilih? Untuk ngenain seseorang, saya nggak mau ke sini, saya mau ke sini. Saya mau ke dia, saya mau ke dia. Nah, angin kan semuanya kena. Semua adem gitu ya. Kalau ada angin berhembus semuanya adem. Nah, Rasul lebih mulia dari itu atau lebih dermawan dari itu. Bapak kebayang nggak itu kayak apa? Gimana dermawannya Rasulullah dan semua kebaikan Nabi, bukan kebaikan ilmu ya, tapi kebaikan yang sifatnya harta bisa meluas, menyeluruh kepada para sahabatnya. Minimal sahabat yang tinggal bersama Nabi di kota Madinah ketika Nabi hidup itu ada sekitar kurang lebih 5.000-an sahabat di kota Madinah. Yang dulu kota Madinah itu kalau bapak-bapak ke Masjid Nabawi hari ini itu cuma sepetak yang dibatasi oleh pagar hijau itu yang besi itu. Dulu teritorialnya cuma segitu. Tapi sekarang kan Madinah sudah melebar sebagai provinsi. Dulu Masjid Qiblatain, ya bapak-bapak yang sudah masjid itu bukan Madinah, itu malah daerah-daerah penopang Madinah. Kayak kita nih Depok misalkan, penopang Jakarta. Nah, itu Masjid Qiblatain aja yang jaraknya cuma 5 kiloan itu dulu bukan Madinah, tapi daerah penopang Madinah. Sebab dahulu sahabat Mu'adz bin Jabal tinggal di sana, orang situ, kampung situ. Kemudian mereka mau pindah, kata Nabi jangan. Diyarukum tuktab atharukum, kata Nabi. Biarin di sana. Kampung kalian menjadi tempat tinggal kalian, menjadi sesuatu yang kalian akan dikenang di sana. Baik, minimal ada 5.000-an kurang lebih sahabat yang tinggal bersama Nabi, yang kira-kira semuanya merasakan kebaikan Nabi. Yang paling sering merasakan kebaikan Nabi itu Ahlus Suffah. Bapak-bapak tahu Ahlus Suffah? Sahabat-sahabat Nabi yang miskin yang tinggal di masjid. Jumlahnya ada sekian ribu. Maaf, lebih dari 5.000 yang ditinggal Nabi. Karena Ahlus Suffah jumlahnya kalau nggak salah 3.000. Ahlus Suffah 3.000-an.
Dulu mereka Ahlus Sufa saking miskinnya gitu, mereka kan makannya yang ada itu ya. Jadi sebagian orang mengatakan nggak boleh bagi-bagi makanan di masjid. Kata siapa? Dulu di Masjid Nabawi itu malah kurma digantung-gantungin, Pak. Di sini aja nggak ada digantung-gantungin ini. Digantungin kurma itu di Masjid Nabawi. Ahlus Sufa nanti ambilin sampai makan nggak ada yang lain kecuali kurma. Pernah salah seorang dari antara mereka ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, adakah selain kurma? Ya Rasulullah, perut kita udah panas ini kurma mulu. Ya. Itu Ahlus Sufa yang paling sering mendapatkan kebaikan Nabi berupa harta. Baik. Kalau Nabi saja lebih dermawan di Ramadan, enggak malah antisosial di Ramadan, maka kita harus niru Nabi. Kalau kita ngaku niru Nabi. Contoh, saya kasih contoh aja. Ini nominalnya terserah, nanti bapak-bapak punya masing-masing. Misal nih, bapak-bapak biasa infak umum gitu, infak umum baik dimasukin ke kotak amal masjid atau kemana, misalkan 20.000. Ini misal aja, nominalnya misal. Di hari biasa selain Ramadan itu 20.000. Kalau Ramadan, ayo kalau mau niru Nabi, lebih mulia dari situ, lebih dermawan. Misal naik jadi 50.000. Ya, 50.000. Berarti kan ada benar ada peningkatan. Dan itu selaras dengan kehidupan Nabi ketika Ramadan, gitu kan? Itu baru niru Nabi. Kita nggak muluk-muluk deh. Ngikut Nabi beneran sampai Nabi, wah kita nggak ada harta Nabi di rumahnya. Istrinya Nabi pernah sebulan bahkan 40 hari nggak ada sesuatu yang bisa dimakan di rumah Nabi. Padahal ini saya asal membaca hadis ini saya sedih sekali sebenarnya. Nabi itu pernah ditawarin, Mbak, sama Allah untuk supaya lembah Mekah diubah jadi emas. Beneran. Kata Nabi SAW, "Urida alayya batha Makkah zahaban. Arada Rabbi an takuna batha Makkah zahaban." Allah pernah menawarkan kepadaku agar lembah Mekah itu, yang gunung semuanya, gunung batu itu dirubah jadi emas semuanya. Nabi pernah ditawarin itu. Nabi pernah ditawarin 2 kali. Yang satu lagi waktu itu Uhud ketika di Madinah. Allah menawarkan Uhud, semuanya Uhud itu panjangnya 7 km. Itu kan perbukitan Uhud itu, panjangnya 7 km. Itu dirubah jadi emas, kata Nabi. Allah menawarkan aku seperti itu. Tapi kata Nabi, la ya Rabb, saya enggak mau. Kata Nabi, saya enggak mau. Emas sih, ditawarin emas. Freeport itu masih kalah. Nabi ditawarin emas, tapi Rasul enggak mau. Rasul bilang gini, ya la ya Rabb, saya enggak mau. Walakin aju'u yauman wa ashba'u yauman. Biarkan saya 1 hari kenyang atau 1 hari lapar, 1 hari kenyang. Karena saat aku kenyang, saat aku lapar, aku minta kepadamu. Saat aku kenyang, aku bersyukur kepadamu. Nabi kita, Pak, orang yang paling berhak menikmati fasilitas di dunia ini dengan segala tugas besarnya. Nabi nggak mau. Karena kalau Nabi nggak sampai mau, apalagi umatnya ntar kayak apa? Baru dakwah sedikit mau dikasih ini, baru dakwah sedikit masang tarif, Nabi dakwahnya. Tugas seberat itu sebenarnya wajar-wajar aja kalau Nabi mau mengambil itu semua, itu fasilitasnya Nabi. Tapi ngajarin umatnya itu loh. Nabi nggak mau, karena Nabi lebih memilih akhirat. Sehingga Nabi menolak itu. Kan kalau mau Nabi jadi miliarder, nggak ada tandingannya itu. Nabi nggak mau itu. Nabi pernah sampai sering bertanya, apakah ada sesuatu yang bisa dimakan di rumah ini? Nggak ada. Tanya ke rumah-rumah istrinya, nggak ada. Ya udah kalau gitu saya puasa. Ini hari biasa bukan Ramadan. Nabi loh yang seperti itu hari-harinya. Tapi Nabi kalau ada harta nggak pernah ada sisanya di rumah. Dan Nabi paling dermawan ketika Ramadan.
Coba Pak, kita bayangin deh gimana Nabi kita itu. Terus berkaca sama kita gitu. Ya boro-boro lah kita ini mau bener-beneran niru banget kayak Nabi tuh, wah nggak mungkin bisa Pak. Nggak mungkin bisa niru kayak Nabi gitu, kehidupannya susah. Orang tempat tidur kita aja empuk banget itu. Bapak tahu tempat tidurnya Nabi itu apa? Kalau bapak-bapak tahu istilah balik enggak? Balik tahu ya, balik itu dipan ya, dipan di atasnya tikar yang kasar sampai Nabi pernah tiduran itu apa, berjeplak, ada jiplakan ya. Ya Allah, Rasul kita itu Pak. Sampai waktu itu Umar masuk, Umar bin Khattab masuk. Nangis Umar melihat keadaan Rasulnya kayak gitu. Umar beneran nangis. Terus kata Nabi, "Ma yubkika ibnal Khattab? Ma yubkika ya ibnal Khattab?" Apa yang membuat kamu menangis wahai Umar ibnul Khattab? Kata Umar, "Ya Rasulullah, kamu kan Rasul. Kamu tuh bisa minta ini dan itu kepada Allah. Kamu bisa minta istana yang mewah. Dan itu wajar-wajar aja. Kamu bisa minta fasilitas dunia dan itu wajar. Bukan kamu bisa minta seperti raja-raja Persia dan Romawi, Kaisar dan Kisra. Kaisar itu kan buat Romawi, Kisra itu pemimpin Persia. Kan bisa minta kayak mereka ya Rasulullah. Rasul senyum aja. Rasul bilang, "Alam tarda ya ibnal Khattab? Apakah kamu enggak ridho wahai Umar? Yang begini atau yang seperti itu buat mereka itu di dunia doang. Walana fil akhirah. Yang buat kita nanti di akhirat." Kejarlah Umar kayak gitu. Apa kejar itu, nangisnya makin kejar gitu maksudnya. Kalau benar-benar ngikut Rasulullah susah. Kita aja apa? Tadi tidurnya aja. Emang bapak-bapak saya tanya nih, insya Allah nggak ada dah yang nyeplak belakangnya itu. Kalau tidur, semuanya minimal karpet aja nggak bikin nyeplak Pak. Karpet ini nih, karpet yang kita sholat di atasnya ini, nggak bikin nyeplak badan kita. Apalagi kasur-kasur kita yang empuk itu. Baik, itu kondisi Rasulullah. Dengan kondisi seperti itu, tapi Rasul jadi orang yang paling dermawan. Dan paling dermawan lagi ketika Ramadan. Baik. Bapak-bapak yang rahmati Allah, saya teringat juga salah satu ungkapan salah seorang ulama hadis kenamaan, namanya Al-Imam Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, ini gurunya Imam Malik. Al-Imam Az-Zuhri mensifati Ramadan itu dengan dua hal. Yang Nabi juga melakukannya dua hal ini di Ramadan. Yang pertama, kata Imam Zuhri tentang Ramadan, Ramadan itu adalah Ramadan syahru tilawatil Quran. Ramadan itu bulannya baca Quran. Tilawah nggak cuma maknanya baca ya, tapi ya tadabbur, ya tafsir dan sebagainya. Yang kedua, Imam Az-Zuhri mensifati Ramadan dengan kalimat wa syahru it'amit ta'am. Dan bulan Ramadan itu bulannya ngasih makan makanan. Ya Pak ya? Tahu gak kenapa ini menjadi amalan unggulan di Ramadan? Karena Ramadan itu biasanya, dulu ya khususnya di zaman Nabi, orang tuh gak banyak kerja. Sehingga penghasilannya, income-nya itu kurang. Sehingga kalau kita memberikan makan orang yang sedang kekurangan secara nafkahnya itu menjadi poin pentingnya di Ramadan. Nah, Rasulullah tuh aktivitasnya juga dua ini. Rasulullah tuh setiap Ramadan tuh ngajinya sama Jibril, Pak. Ya. Guru ngaji kita siapa? Guru ngaji Rasul? Jibril. Ngaji Quran itu talaqi gitu. Setiap Ramadan sama Jibril, sebulan full. Itu setiap Ramadan. Rasulullah sama Quran juga. Padahal Quran turun kepada Rasulullah, tapi Rasul masih memurajaahnya di hadapan Jibril. Hebat gak Pak? Itu. Jadi Ramadan Rasulullah ada waktu khusus bersama Rabbnya, bersama Qurannya ada. Tapi Rasulullah juga nggak lupa tentang siapa
bersama siapa mereka beliau hidup? Beliau sama hidup sama masyarakat, sama tetangganya, sama orang lain, sehingga beliau juga memberikan apa? Contoh kepada kita tentang Ramadan itu bulan berbagi, bulan yang sangat harus kita sosial gitu. Ya alhamdulillah kan bapak-bapak yang di masjidnya ada aja gitu kan, karena memang udah dijadwal juga gitu. Waktu siapa yang memberikan apa? Takjil. Takjil ini udah jadi bahasa Indonesia ya Pak ya? Karena kalau dalam bahasa Arabnya takjil nih mau apa nih? Mau pakai hamzah, artinya menunda, atau bahasa kampusnya cuti, takjil pakai alif itu. Kalau pakai ain artinya bersegera, menyegerakan. Ini kita pakai apa nih? Pakai kaf, takjil gitu. Nah, itu sudah artinya sudah mafhum dan sudah jadi bahasa Indonesia. Artinya kan makan pembuka gitu kan. Ya alhamdulillah kalau di Masjid Al-Bidayah ada yang menyiapkan airnya, ada yang menyiapkan dan sebagainya. Baik, kenapa Ramadan itu menjadi salah satu amal unggulannya adalah it'amut ta'am. Tadi satu, karena di Ramadan biasanya orang nggak produktif, bukan dalam artian nggak produktif secara duniawi, tapi income-nya ada aja yang berkurang, gitu. Tapi alhamdulillah sekarang orang malah pendapatannya banyak dari Ramadan. Bukankah Ramadan itu juga ajang di mana orang yang nggak biasa jualan jadi jualan, gitu kan? Itu kan artinya ada sesuatu yang menambah untuk kehidupan keluarganya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau bicara tentang amal sosial lain yang ada di Ramadan itu banyak dan luas. Saya hanya mencukupkan di tentang it'amut ta'am saja. It'amut ta'am itu artinya memberi makan. Kita hafal hadisnya bahwa Nabi mengatakan man aftara shaiman falahu ajru shaimihi wa la yanqusu min ajrihi syai', gitu kan? Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memberikan makan orang yang berbuka, maka baginya pahala orang puasa tersebut, gitu kan? Dan tidak berkurang sedikit pun dari pahala. Itu sudah hafal hadis itu. Ya ini makanya Pak, sebelum Ramadan itu bekalnya itu ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu itu kita bisa mengerjakan atau mensiasati amalan kita dengan waktu yang terbatas. Saya kasih contoh. Kita ini kan bacaan Quran kita kan terbatas nih ya. Betul ya? Bacaan Quran kita nih misalkan saya satu hari mungkin udah pol-polan banget itu 1 juz. Alhamdulillah. Gitu kan? Kita sadar itu. Nah, dengan ilmu kita bisa mengkatrol atau melipat gandakan amalan kita dengan tanpa usaha kita. Dengan hadis yang tadi, kita bisa sangat-sangat bisa menggandakan amalan kita, padahal dari sisi baca Quran kita lemah. Dengan apa? Wah, misalkan menyiapkan makanan berbuka, bahkan bukan cuma takjilnya, sampai kenyangnya gitu. Bagi para penghafal Quran. Waduh Pak, para penghafal Quran itu kayaknya 1 juz itu terlalu dikit setiap hari. Apalagi Ramadan ya. Kemarin saya lihat di broadcastan WhatsApp itu ada santri-santri entah di mana, di identitasnya tidak disebutkan. Mereka itu per 10 hari kemarin sudah 10 kali khatam. Berarti satu hari 1 kali khatam. Bayang nggak Pak kalau kita amalin nih hadis yang tadi itu, wah saya dari sisi baca Qurannya nggak banyak nih, tapi saya tahu hadis di mana Rasul mengatakan barang siapa yang memberikan makan orang yang berbuka, ya maka baginya pahalanya dan tidak berkurang sedikit pun. Rasul sampai bilang tidak berkurang sedikit pun. Wah di sono ada rumah Quran, santrinya sekian, saya siapin makanan. Itu kalau amal dengan ilmu Pak. Kalau amal pakai otot doang ya, dengan kondisi kita yang hari ini terbatas itu, untuk mengejar itu rasanya susah. Nah, karenanya dengan ilmu itu kita bisa mensiasati atau menstrategikan amalan kita.
wah ada rumah Quran di sana. Santrinya kayaknya nggak mungkin deh 1 juz doang bacanya itu. Misalkan di sana santrinya 30 atau lebih. Disiapkan nasi kotak, berapa Pak harganya nasi kotak Pak? Katakanlah 20.000 Pak. 20.000 kali 30, itu baru berapa Pak keluar? 600.000. Tapi nggak sebanding dengan pahala yang kita dapetin itu apabila kita ikhlas kirim ke sana. Itu pahala sekian santri yang satu orang aja kalau misalkan satu hari 2 juz, wah udah dapat kita semuanya. Padahal bacaan kita apa? Satu hari udah mentok banget, itu udah payah banget, itu 1 juz. Kita kan baca Quran ini kan sering keluar air mata Pak. Bukan sedih, bukan, tapi perih. Gitu kan, sering keluar air mata gitu kalau lagi baca, tapi bukan maknanya kita ini, tapi perih gitu. Tahu kan kalau perih gitu Pak, kan keluar air mata juga. Baik. Tadi Rasul yang mengatakan khusus spesifik tentang barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka, baginya pahala orang tersebut dan tidak berkurang sedikit. Baik. Tadi kalau kita sudah mengetahui hadis itu, kita tahu hadis itu, maka tugasnya ngamalin. Khususnya Ramadan. Baik, yang selanjutnya, kenapa Nabi sampai menspesifikkan atau menyebut khusus tentang it'amut ta'am? Karena it'amut ta'am itu di luar Ramadan aja itu bisa menjadi sebab kita masuk surga, Bang. Beneran. Hadisnya Nabi mengatakan afsyus salam, tebarkanlah salam, kedamaian, keselamatan, baik salam assalamualaikum atau secara makna kedamaian, ketentraman di lingkungan kita. Afsyus salam kata Nabi. Yang kedua, wasilul arham, sambung silaturahim di antara kalian. Ya, wa at'imut ta'am kata Nabi, berilah makanan itu. Nabi nyebut wa at'imut ta'am. Itu khusus. Ngasih makan. Wa at'imut ta'am, berilah makanan itu ke orang-orang lain. Kata Nabi, ini kan 3 ini dampaknya ke orang lain ini. Afsyus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am. Betul ya? Tadi apa? Menyebarkan salam, kedamaian, sambung silaturahim, terus yang ketiga tadi ngasih makan. Ini kan semuanya buat orang lain nih. Satu buat kita. Kata Nabi dalam hadis yang sama, wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan salatlah, bangunlah kamu di malam hari saat mayoritas orang tertidur. Janjinya tadkhulu jannata rabbika bisalam. Kalian akan masuk surga Tuhan kalian, Rabb kalian bisalam, dengan damai. Berarti it'amut ta'am, memberi makan itu salah satu pintu kita masuk surga. Apalagi di Ramadan. Nabi menyebutkan hadis ini konteksnya bukan Ramadan, umum di bulan apapun. Maka apalagi Ramadan. Ramadan. Baik. Karena salah satu yang menyebabkan kita masuk surga adalah sering memberi makanan itu, maka Nabi memperbanyak amalan itu juga di Ramadan. Kita tahu bahwa surga itu pintunya ada berapa, Pak? 8. Namanya pintu apa nih? Yang kita kenal paling pintu Rayyan gitu ya, pintunya orang puasa. Tapi memang puasa itu, pintu-pintu surga itu, kenapa orang bisa masuk pintu situ? Karena orang-orang yang amalan itu tingginya di salah satu itu, di bidang tertentu gitu. Sehingga orang ada yang dipanggil pintu sedekah, ada yang pintu sholat, pintu zakat, puasa. Khusus yang puasa, kalau orang yang sering puasa udah pada masuk, ditutup dan kagak akan dibuka lagi. Dalam hadis seperti itu. Nah, ada beberapa pintu yang bisa kita lalui, salah satu pintu sedekah. Adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah satu kali Rasul ngumpulin sahabatnya dadakan. Dadakan ya, suruh kumpul. Terus Nabi nanya, siapa yang hari ini, pagi ini puasa? Pada nggak ada yang angkat tangan kecuali Abu Bakar. Saya Rasulullah.
Siapa yang hari ini sudah memberikan makanan orang lain? Nggak ada yang nunjuk tangan lagi. Kecuali Abu Bakar, saya Rasulullah. Rasulullah, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Kata Rasulullah. Nggak ada juga yang angkat tangan. Kecuali Abu Bakar, khususnya yang hadir ketika itu di depan Nabi ya. Saya Rasulullah. Semuanya kebaikan tuh diborong sama Abu Bakar. Salah satunya tadi ngasih makan. Betul ya? Salah satu tadi ngasih makan. Bahkan kata Rasulullah, nanti ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu surga. Dan saya berharap itu kamu salah satunya, Abu Bakar. Nah, lihat amalan Abu Bakar. Ya, ini selain Ramadan ya. Yang hampir setiap pagi dilakukan adalah ngasih makan orang. Setiap pagi, saya mau mencontoh Abu Bakar ngasih makan orang pagi-paginya. Salah kalau Ramadan. Kan pagi-pagi pada puasa. Ya. Sehingga ini menjadi amalan unggulan Abu Bakar. Semua diborong juga. Amalan diborong, enggak sahabat enggak ada yang ngerjain sama sekali. Baik. Kenapa amalan sedekah, atau memberi makan ini menjadi amalan unggulan juga di Ramadan? Dalam rangka bentuk kepedulian sosial kita kepada orang lain. Karena antara puasa dengan sedekah ini ada ininya, ada hal yang bisa dipadukan antara dua ini. Ya. Nabi yang mengatakan dalam hadis yang lain. Ini saya sebutkan hadis-hadisnya semuanya. Nabi mengatakan, inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di surga nanti ada bilik-bilik, ada kamar-kamar. Nabi sedang mensifati surga. Nanti kita coba menvisualisasikan saja, tapi pastinya nggak sama, gitu kan? Coba aja kita mikir gitu. Kata Nabi, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha. Yang bagian luarnya terlihat dari dalam. Saya waktu beberapa hari yang lalu kira-kira ngelihat di media sosial tuh ada pagar bisa kelihatan tuh dari orang luar nggak bisa ngelihat kita ke dalam, kita keluar itu jelas banget. Ada tuh, saya lihat di media sosial lewat di Instagram saya lihat. Itu kata Nabi, inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya dalam surga itu ada bilik-bilik atau kamar-kamar yang bisa dilihat, luarnya bisa terlihat dari dalam, gitu ya. Wa batinuha min zahiriha. Dan kita juga bisa melihat dari luar ke dalam. Berarti apa? Transparan. Karena di surga juga ada rumah khusus, rumah yang terbuat dari kaca yang diberikan hanya khusus kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Bapak-bapak tahu kisahnya kan? Jadi waktu itu Jibril datang, bukan nyampein wahyu. Biasanya kan Jibril nyampein wahyu, gitu kan? Jibril datang dari langit, Jibril turun terus ngetok pintu, yang buka Nabi SAW. Kata Rasulullah, itu nanti ada Khadijah nyiapin makanan buat kamu. Memang Ibunda Khadijah lagi di dapurnya, lagi nyiapin makanan buat Nabi. Tolong sampaikan salam dari Allah buat dia. Kita dapat salam dari orang yang biasa kita kenal baik aja, senangnya minta ampun ya Pak ya. Nah, ini salamnya dari siapa? Dari Allah. Terus kata Jibril, kabarkan kepada Ibunda Khadijah, kepadanya, bahwa nanti di surga akan disiapkan satu rumah terbuat dari kaca atau berlian, saya lupa, yang tidak ada kebisingan dan kelelahan di dalamnya. Khusus buat Ibunda Khadijah. Para ulama mengatakan, kenapa nggak ada kebisingan? Kenapa nggak ada kebisingan? Kenapa sampai Jibril itu sampai mention itu? Kenapa? Karena ternyata Ibunda Khadijah nggak pernah ngebantah Rasulullah selama jadi istrinya. Nggak pernah. Secara harta kaya gitu kan, hartanya lebih banyak beliau daripada Rasul. Secara kedudukannya terhormat, wanita Quraisy. Ibunda Khadijah nggak pernah ngebantah sekalipun di hadapan suaminya, yaitu Rasulullah.
Pantes Allah siapin apa? Rumah di surga yang nggak ada kebisingan. Gara-gara Ibunda Khadijah juga membuat rumahnya Rasul nggak ada kebisingan di dalam. Ya, kita lanjutkan hadis yang tadi. Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'addaha Allahu liman at'ama ta'am. Buat siapa sih bilik-bilik ini? Buat siapa Allah siapkan itu? Allah siapkan buat mereka yang senantiasa ya memberikan makanan. Kedua, buat siapa itu? Wa alanal kalam. Yang ngomongnya lembut. Ya. Wa taba asyam. Dan yang senantiasa selalu berpuasa. Wa shalla bil laili wan nasu niyam. Dan buat mereka yang hari-harinya atau setiap malam dia sering bangun buat qiyamul lail. Insyaallah ya. Allah siapin itu. Apalagi di Ramadan. Nah, ini momentum. Pas gitu. Kita nggak usah banyak-banyak deh Pak. Misalkan mungkin sebagian kita sebelum Ramadan nih sama istri ya sudah diskusi gitu. Berapa nominal yang akan kita keluarkan selama Ramadan setiap harinya, gitu kan? Misalkan, wah ayahnya lebih tahu tentang kondisi rumah keuangannya, misalkan manggil bunda atau bu, kayaknya Ramadan ini kita hanya cukup atau kita mampu 50.000 sehari. Tapi konsisten, maksudnya 50 itu dari hari pertama sampai hari ke-30 atau 29. Kayaknya kita anggarkan 50.000 sehari. Berarti kalau puasa 30 hari, satu harinya 50.000 kali 30 baru berapa Pak keluar itu? 1,5 juta, 1.500.000. Masih mahalan mobil Bapak sama ke bengkelnya. Ke bengkel aja bisa habis 1 juta lebih. Apalagi mau mudik nih ntar ya. Tune up, ganti ban 4, ban satu aja 600. Lebih malah, 600 kali 4 berapa? 2.400.000, udah lebih dari alokasi dana buat sehari atau sebulan full di Ramadan. Bayangin Pak. Iya. 1.500.000 baru ban doang ini, belum tune up, ganti oli aja sekian ratus ribu. Oli seliter mungkin 90-an ribu ke atas, belum lagi yang wah tune up apa semua buat persiapan mudik itu. Yang kalau dibandingin sama tadi kita mengeluarkan uang 50.000 kali 30 hari aja baru 1.500.000, itu nggak ada apa-apanya Pak. Itu kalau nominal 50 ya, saya cuma memberikan contoh saja. Adapun bapak-bapak mau lebih, mau 100.000, ahlan wa sahlan, silakan. Yang penting harus jadi lebih dermawan gitu maksudnya di hari biasa. Terserah nominalnya Bapak yang lebih tahu tentang itu. Bahkan sebagian kita mungkin hanya Bapak yang tahu tentang amalan sedekah Bapak antara Bapak dengan Allah saja. Bahkan istri aja Bapak nggak kasih tahu. Tapi kan kita memang perlu bertawun dalam albir wa taqwa sehingga kita mengikut sertakan istri kita, keluarga kita, Umi atau bunda atau ibu, ini kita mau berapa ini? Ramadan ini mau ngeluarin berapa setiap harinya? Nanti 50 itu bentuknya apa? Apakah uang? Apakah makanan yang kita taruh di masjid? Apakah makanan hanya takjil itu yang tadi kita artikan itu? Kita bagikan ke orang-orang dan lain sebagainya. Terserah berapapun. Baik. Berbicara tentang Nabi memang kita mungkin akan sangat terseok-seok gitu, mau meniru benar Nabi itu. Saya kasih yang lebih rendah deh, sahabatnya Nabi. Kan lebih rendah kan, bukan Nabi kan? Iya. Yuk kita lihat bagaimana sahabat Nabi berinfak, khususnya ngasih makan. Peduli sosialnya ini kayak apa? Sahabat Nabi itu kan terbagi dua ya. Satu ada kaum muhajirin, satu lagi ansor ya. Kaum muhajirin ini dari Mekah nggak bawa apa-apa. Abdurrahman bin Auf, miliarder Mekah, bangkrut juga, ditahan semua hartanya di Mekah, nggak boleh dibawa ke Madinah. Yang menarik Utsman. Utsman ini kan orang kaya Mekah juga ya.
tapi asetnya di mana-mana, Pak. Beneran. Ketika pembelian sumur sumurnya Utsman yang hari ini ada di Madinah itu, yang dibeli dari orang Yahudi, itu kan Utsman menggeser asetnya bukan dari yang ada di Madinah. Bisa jadi dari Syam geser uangnya buat beli sumur Budoah yang harganya 3 miliar. Nah, ada dari kaum Ansor. Kaum Ansor ini biasanya mereka ini aktivitasnya atau penghasilan dari berkebun ya, karena Madinah tuh kebun, banyak kebun. Dan orang Ansor, para pemukanya ini orang-orang kaya. Orang-orang kaya. Wajar mereka kaya, sehingga mereka bisa menyambut saudara-saudaranya muhajirin yang kesusahan. Ya kan? Kesusahan, Pak. Nggak bawa apa-apaan. Abdurrahman bin Auf, miliarder Mekah, pas hijrah bawa baju yang di badan doang gitu. Datang. Sampai di Madinah, orang Ansor punya harta dipersaudarakan oleh Nabi. Ya. Dipersaudarakan sebagian fulan dengan fulan dengan fulan. Baik, di antara sahabat Nabi itu ada namanya Sa'ad. Dan Sa'ad ini banyaknya orang Ansor. Saya mau tanya, Pak, sahabat Nabi ada berapa yang namanya Sa'ad? Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini paling terkenal nih kita. Betul gak? Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi saya bukan beliau. Sa'ad ini, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang doanya nggak makbul dan panahnya nggak pernah meleset, kena terus. Itu doanya Nabi. Bisa sebutkan yang lain, Pak? Boleh pulang duluan deh, nggak apa-apa. Tiga lagi dah. Yang namanya Sa'ad. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas tadi udah. Kemuliaannya tadi. Ada namanya, ini orang Ansor, Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Ya. Yang kata Sa'ad bin Rabi', Abdurrahman, nih saya setengah harta saya buat kamu nih. Kemudian saya punya 2 istri, kamu suka yang mana? Kamu lihat saya ceraikan, itu nikahin buat kamu. Kita istri satu-satunya, Pak. Itu Sa'ad bin Rabi'. Ada namanya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini orang Ansor juga. Dia umurnya masuk Islam di umur 30 tahun, meninggal di umur 36 tahun. Ketika beliau meninggal, Rasul mengatakan bergetar arsy-Nya Allah. Kira-kira, Pak, 6 tahun Islam ngapain aja itu sampai arsy-Nya Allah bergetar itu? Amalannya apa aja itu? Loh, kita Islam dari lahir sampai sekarang gimana? Itu Sa'ad bin Mu'adz. Nah, yang ketiga nih yang saya mau cerita tentang beliau dengan kedermawanannya. Dengan it'amut ta'amnya, amalan unggulannya itu namanya Sa'ad bin Ubadah. Siapa? Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Ubadah ini orang Ansor, pemuka Ansor yang kaya raya. Setiap malam, ini di luar Ramadan, setiap malam beliau ngundang orang ke rumahnya untuk makan 80 orang. Rasul kan biasa, Rasul kan gak bisa mengcover semua sahabat yang miskin itu. Rasul karena gak bisa, paling Rasul bilang, siapa yang punya makanan buat 2 orang, ajak 1 orang. Siapa yang punya makanan buat 3 orang, ajak 1 lagi jadi 4 orang. Karena to'am 2 orang tuh cukup buat 3. Kalau makan bareng kan kita cukup aja tuh, Pak ya. 1 nampan gitu kan. Nah, Sa'ad bin Ubadah gak tanggung-tanggung, bukan 1-2 orang yang ikut sama dia. Berapa tadi? 80 orang di rumahnya. Selamatan tiap hari itu. Iya, selamatan tiap hari di rumahnya. Oke. 80 orang. Kalau porsinya 20 ribu aja, Pak. Berapa, Pak? 1.600.000 ya? Kalau 20 ribu ya? 1.600.000. Itu kalau hitungan kita. Kalau 20 ribu. Keluar dari kantong Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Itu setiap malam dan itu bukan Ramadan. Jangan tanya ketika Ramadan. Oke? Nah, saya mau akhiri majelis kita dengan doanya Sa'ad bin Ubadah.
Doanya kayak apa orang kaya ini? Ini doanya agak unik nih, agak unik doanya Sa'ad bin Ubadah. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad kalau nggak salah, Sa'ad bin Ubadah berdoa seperti ini. Allahumma habli majdan. Ya Allah, berikanlah aku, anugerahkanlah kepadaku kemuliaan atau kehormatan. Majd, al-majd artinya kemuliaan atau kehormatan. Wala majda illa bi fa'al. Dan tidak mungkin kemuliaan itu didapatkan, kehormatan itu bisa diraih kecuali dengan produktif dalam beramal. Ya, ini kata siapa tadi? Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Kata Sa'ad, oh saya harus produktif dong, supaya saya jadi terhormat gitu kan. Produktivitasnya dalam beramal diwujudkan dalam memberi makan 80 orang tadi setiap malam. Makanya lanjutannya saat mengatakan wala fa'ala illa bil mal. Enggak mungkin saya produktif kecuali dengan harta. Oh. Pak, sahabat Nabi kan banyak tipenya, betul ya? Ada yang amal unggulannya itu jihad. Khalid bin Walid itu jihad mulu, Pak. Itu hobinya itu. Bahkan kata Khalid bin Walid, tidak ada hari yang lebih menyenangkan bagiku, bahkan mengalahkan hari di mana aku menikah dan hari di mana kelahiran anakku, kecuali hari di mana aku menunggu besok menyerang musuh. Coba Pak, kan kita nikah seneng, hari spesial gitu ya. Kelahiran anak kita seneng, hari spesial. Itu bagi Khalid, nomor sekian. Hari spesialnya Khalid apa? Hari di mana saya dan para pasukan menahan dari dinginnya malam untuk besok nyerang musuh. Khalid amal unggulannya apa? Jihad. Ada yang amal unggulannya belajar aja. Abu Hurairah, boro-boro Pak mikirin dagang. Abu Hurairah itu belajar aja. Tapi Abu Hurairah dengan terlambat masuk Islamnya, dengan sekian hadis yang bahkan paling banyak sahabat, Ibunda Aisyah kalah, paling banyak sahabat yang meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Sampai orang-orang orientalis itu menganggap Abu Hurairah itu bukan orang, tapi lembaga. Paham gak Pak? Lembaga, bukan orang, bukan person, tapi dia lembaga. Karena mereka menganggap gak mungkin orang masuk Islam telat, tapi kok paling banyak melihatkan hadis. Itu kan pikiran orientalis. Abu Hurairah dianggap apa? Lembaga riset hadis sekali gitu ya. Padahal itu satu orang person. Itu jalurnya masuk surganya mau nuntut lewat pintu nuntut ilmu. Ada yang jalurnya kayak Abu Bakar, semua pintu dimasukin gitu kan. Ada yang jalurnya pakai harta, diantaranya Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talhah, bukan Talhah bin Ubaidillah, Abu Talhah, ya, sama Sa'ad bin Ubadah. Makanya kata Sa'ad bin Ubadah, saya tidak akan bisa produktif beramal kecuali dengan harta. Wow. Kan sebagian kita gitu Pak, ada yang dimudahkan qiyamul lail, tapi buat sedekah mikirnya 10 kali. Ada yang sedekahnya jor-joran tapi qiyamul lail berat banget, gitu kan? Ada yang qiyamul lailnya berat, sedekahnya berat, tapi sholat duhanya rajin, kan gitu. Ada aja tuh amalan-amalan yang dimudahkan satu pintunya buat kita. Nah, Sa'ad bin Ubadah itu satu pintu amalan yang sangat dimudahkan oleh Allah untuk beliau, yaitu ngasih makan orang. Sehingga kata beliau, saya nggak mungkin produktif kecuali dengan duit. Oh, boleh Pak kita kayak gitu sama Allah. Lihat nih, Sa'ad bin Ubadah ngomong apa setelah ini? Doanya, Allahumma fa innahu la yasluhu li al-qalil. Ya Allah, harta yang sedikit itu nggak cocok sama saya. Wih. Itu Pak, kalau kita sering sedekah, mintanya kayak gitu sama Allah. Niru Sa'ad bin Ubadah. Ya Allah, saya ini nggak cukup, saya harta sedikit. Loh, saya punya anak yatim, saya nanggung anak yatim 12. Saya menanggung para santri itu sekian puluh orang. Bilangnya begitu sama Allah. Sa'ad bin Ubadah begitu doanya. Allahumma fa'innahu la yasluhu li al-qalil. Ya Allah, sesungguhnya yang sedikit itu, harta sedikit itu gak cocok sama saya. Wala asluhu alaih. Dan saya gak cocok sama harta yang sedikit itu. Habis ini ada yang doa kayak Sa'ad bin Ubadah kan di sini. Gak apa-apa Pak. Kalau kebiasaan kita atau
kemudahan dari Allah yang diberikan kepada kita berupa pintu sedekah atau kebaikan yang menyeluruh, artinya ya infak umum, infak yang bisa langsung habis, ngasih makan misalnya, atau berwakaf yang lebih abadi gitu kan, mewakafkan apa-apa kepada sesuatu yang lagi dibangun, pesantren kah atau apa, atau masjid kah dan sebagainya. Maka doanya bolehlah niru kayak Sa'ad bin Ubadah berdoa gitu. Ya Allah, berikan saya kemuliaan. Dan saya nggak bakal bisa mendapatkan kemuliaan kecuali dengan produktivitas dalam beramal. Dan saya nggak bisa produktif dalam beramal kecuali dengan harta. Ya Allah, harta yang sedikit nggak cocok bagi saya. Dan saya nggak cocok bagi harta yang sedikit itu. Itu Pak. Ya, baik. Kiranya itu Bapak-Bapak yang dirahmati Allah. Semoga benar-benar kita bisa mengamalkan di sisa Ramadan kita yang tinggal 20 hari lagi ini. Minimal tadi, nggak mesti deh kayak Sa'ad bin Ubadah yang 80 orang terus-terusan datang ke rumah kita. Tapi minimal kata Rasulullah, kata Abdullah bin Abbas tadi mensifati Rasulullah, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasul lebih dermawan itu ketika Ramadan. Nah, kita kan punya standar. Standar kita di hari biasa berapa, naikin standar itu ketika Ramadan. Supaya kita bisa ittiba kepada Rasul dari sisi ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dia lebih peduli kepada sosialnya, dia lebih dermawan lagi Rasulullah, dia lebih baik lagi dan kebaikannya bisa dirasakan banyak orang itu di bulan Ramadan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada pertanyaan Bapak? Oh, langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bahas tentang bulan puasa, tentang malam Lailatul Qadar. Kita kan berlomba-lomba untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Iya. Apakah di negara Arab itu orang-orang Arab ataupun di yang turunnya Al-Quran dan Nabi Muhammad juga berlomba-lomba untuk malam Lailatul Qadar? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, mau di Arab mau di Indonesia sama. Selagi mereka belajar tentang keutamaan Lailatul Qadar. Kenapa orang itu berburu sesuatu? Karena dia tahu keutamaannya. Gitu kan? Jadi di Arab berburu tentang keutamaan Lailatul Qadar. Ya, sudah bukan jadi sesuatu yang apa ya, sudah biasa lah. Kalau bapak-bapak lihat bagaimana 10 hari terakhir di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram tuh kayak apa membludaknya. Kan mereka sedang berburu Lailatul Qadar. Sehingga mau di Arab Saudi kah, mau di Yaman, mau di Suriah, mau di Indonesia, Filipina, Thailand, sama mereka sedang berburu Lailatul Qadar jika mereka tahu keutamaannya. Kan gitu kan? Orang kan mustahil berburu sesuatu kalau nggak tahu apa untungnya buat saya, gitu kan? Ya kita lah kalau lagi dapat di suatu toko ada diskon besar-besaran, apa yang kita lakukan? Berburu kan, karena tahu ada manfaatnya buat kita. Setelah ilmu, setelah mengetahui sesuatu, nah kita langsung berburu. Jadi jawabannya adalah di Arab Saudi, di Indonesia sama. Buat mereka yang tahu keutamaannya. Buat yang nggak tahu ya pasti nggak berburu. Mau di Arab Saudi, mau di sini. Ya Pak ya? Mau di Arab Saudi kan, mau di Mekah sekalian. Ada aja Pak di Mekah yang orang nggak terketuk juga hatinya. Benar. Padahal dia tinggal di situ. Padahal tinggal di Madinah. Makanya saya waktu di Madinah itu, di kamar saya itu saya tulis. Pakai bahasa Arab itu saya tulis, pakai tulisan Arab. Anasita annaka fil Madinah. Apakah kamu lupa kalau kamu ada di Madinah? Supaya saya keingetan terus. Kalau saya ada di tempat terbaik di mana Rasul dan para sahabatnya menghabiskan sisa umurnya. Dengan seluruh keutamaan yang ada. Karena ada aja tuh orang yang gak sadar juga. Padahal dia di tempat-tempat yang mustajab. Padahal dia tempat-tempat yang kebaikan tapi malah gak berbuat apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira itu Pak. Jadi di sini kek, mau di mana kek, semuanya berburu Lailatul Qadar. Kalau tahu ilmunya. Kalau nggak tahu, mau dia di Mekah depan rumahnya depan Masjidil Haram juga enggak. Kalau dia nggak tahu sebuah keutamaan. Wallahu a'lam. Betul Pak. Waalaikumsalam. Ya. Iya.
Sebabnya. Pembalasan daripada orang-orang. Oh ya. Baik. Baik. Nah, ini menarik. Apakah penyebab perang Badar? Apakah ketidakterimaan orang-orang apa? Muhajirin yang diusir dari kampungnya sendiri? Jawabannya tidak. Bahkan perang Badar itu niatnya bukan perang. Memang sudah diizinin. Kan dulu kan di fase Mekah Rasulullah ditahan. Ya, nggak boleh menyerang balik gitu. Yang ada cuma sabar gitu. Baru di Madinah turun ayat udzina lilladzina amanu. Telah diizinkan untuk bagi orang-orang beriman untuk mereka memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Apalagi mereka dizalimi gitu ya. Nah, perang Badar saya cerita sedikit tentang penyebabnya. Perang Badar itu niatnya Rasulullah SAW dapat kabar tentang kafilah dagang Abu Sufyan yang ingin melintasi daerah Madinah. Karena Madinah itu tempat transit, Pak. Dari kapanpun. Transit orang-orang Mekah mau ke Syam. Dagangnya ke Syam. Madinah itu khususnya Badar itu kan satu jalur perdagangan itu yang nanti dari Badar sampai Syam itu sampai daerah Tabuk mepet ke sana itu kan itu perjalanan dagangnya Quraisy. Rasul SAW itu mau mencegat. Mencegat itu bukan berarti nggak terima ketika diusir. Enggak, Rasulullah sama sekali enggak. Mau mencegat kafilah dagangnya siapa? Abu Sufyan yang mau berdagang ke Syam. Kemudian Rasulullah bawa seadanya kaum muslimin karena emang niatnya nggak perang. Tapi yang sampai kabar ke Mekah itu bahwa Muhammad dan para sahabatnya itu menghadang kita dan bawa senjata. Jadi kabarnya yang sampai ke Mekah begitu. Sehingga Abu Sufyan itu kafilahnya sudah di pertengahan jalan, dia perlu bala tentara yang lain untuk digabungin ke kafilahnya sekalian yang jumlahnya 1000-an orang itu bahkan lebih. Sehingga terjadilah battle, terjadinya pertempuran di situ yang sebenarnya kita nggak niat perang. Sehingga kaum muslimin wajar dengan semua keterbatasan. Orang nggak niat perang, Pak. Beda sama perang Khandaq, perang Ahzab gitu ya, itu beda. Itu udah siap itu. Uhud, nah itu beda. Di Badar enggak. Dengan jumlah yang 300-an orang itu, Rasul berniat untuk mencegat kafilahnya siapa? Abu Sufyan. Tapi malah di sana dia bawa senjata mereka lebih itu. Wah. Makanya kan Rasul sampai apa ya? Rasul tuh sampai benar-benar mohon banget sama Allah itu. Di titik Rasulullah butuh banget Allah itu. Itu kan di Badar. Rasulullah sampai doa itu ngangkat begini, Pak. Bukan kayak kita gini. Begini doanya. Sampai ridanya Rasulullah tuh sorban lah hari ini sampai jatuh. Ketiaknya Rasul yang putih bersih itu sampai terlihat. Abu Bakar sampai bilang, "Ya Rasulullah, udah dah. Gak mungkin Allah mengecewakan kamu." Allah, karena doanya Rasul apa? Rasul ngancam Allah itu. Atau Rasul apa? Ya Allah, jika yang sekian orang ini, yang 300 ini kali kalah gitu ya. Enggak engkau tolong di perang ini atau di pertempuran ini, kamu setelah ini enggak disembah lagi. Kan itu ngancam Pak itu. Itu bukti kalau Rasul itu juga butuh banget, baru kan dalam ayat-ayat dalam surat Al-Anfal atau yang lainnya itu kan bala tentaranya kan turun malaikat. Ya, bahkan persaksian salah seorang veteran Badar itu baru kita mau tebas, udah ketebas duluan. Gimana itu? Wa arsalna junudan lam tarauha, kata Allah, dan kami kirimkan buat Muhammad itu tentara-tentara yang kalian tidak bisa lihat. Makanya kalau kita bawa ke Badar, itu ada namanya satu kayak bukit, itu isinya pasir dong, yang konon itu disebut Jabalul Malaikah, tempat nongkrongnya malaikat dulu di situ. Kalau mau ngabisin kaum musyrikin. Dan persaksian orang-orang musyrikin ketika itu juga pasukannya Abu Sufyan itu, mereka bilang, aneh ya, lawan mereka tuh kayak nggak habis-habis itu. Itu malaikat yang bantuin. Jadi penyebab perang Badar itu bukan atas kekecewaan atau
balas dendamnya kaum Muhajirin karena mereka telah diusir dari Mekah, tidak. Tapi niatnya nggak perang, tapi ternyata ada pertempuran di sana. Abu Jahal matinya di sana. Ya, Abu Jahal mati di sana. Abu Jahal yang bilang kayak gini, nanti kita pesta di sana, kita minum-minum, kita dengar, kita tonton tarian-tarian wanita setelah peristiwa ini. Maksudnya setelah Badar. Yang ada malah Abu Jahal palanya dipenggal. Tahu Pak yang bunuh Abu Jahal siapa? 2 anak muda Pak. 2 anak muda. Yang mereka orang Ansor semuanya, yang gak pernah lihat Abu Jahal yang mana sih? Tongkrongannya. 2 anak muda, yang satu umurnya 15, yang satu umurnya 14. Namanya Mu'az sama Mu'awidh. Ya, Mu'awidh sama Mu'az. Waktu mau tempur, dia nanya Abdurrahman. 2 orang ini nanya Abdurrahman, yang satu nanya, "Paman, mana sih yang Abu Jahal orangnya?" "Loh, kamu ada urusan apa?" "Iya, saya dengar dia nih ngina-ngina Nabi." Kan dia gak pernah ketemu kan? Dia orang Ansor kan? Gak pernah ketemu Abu Jahal. Tuh yang itu tuh. Si Mu'az nanya juga, tadi Mu'awidh. "Paman, yang mana si Abu Jahal?" Tuh yang itu. "Kamu ngapain? Ada urusan apa sama Abu Jahal?" Dia ngina-ngina Rasulullah." Wow. Ini anak muda, langsung meluncur. Dan Abu Jahal mati di tangan 2 anak muda ini. 2 anak muda ini berselisih. "Saya yang bunuh dia." "Saya enggak," kata Rasulullah. "Sini bawa pedangnya. Bawa pedangnya sini. Saya lihat darahnya udah dilap belum?" "Belum." "Sini." "Ya, kalian berdua yang ngebunuh Abu Jahal." Rasul minta khusus palanya dipenggal, kemudian palanya diangkat sama Rasul. Rasul mengatakan, "Hadza Fir'aunu hadhil ummah." Nih Fir'aunnya umat ini. Siapa tadi? Abu Jahal. Kira-kira itu Allah alam bisawab. Adalah iya. Semuanya juga katanya umat Islam itu mau menginginkan Lailatul Qadar. Itu kalau misalnya mendapat Lailatul Qadar, ciri-cirinya gimana Ustaz? Ciri-cirinya kalau dia dapat apa enggak gitu. Mendapatkan Lailatul Qadar. Oh iya. Orangnya dulu. Sebelumnya saya harus ngomong nih. Enggak, sebelumnya saya harus bilang kalau kita nih sibuk nyari ciri-ciri. Nggak sibuk nyiapin amal. Kadang gitu kan, tanda-tanda Lailatul Qadar katanya mataharinya adem, gitu kan. Besok paginya mana nih matahari? Padahal dia kagak ngapa-ngapain malam itu. Mau nanya ini. Ini harus kita perbaiki cara berpikir kita. Baik, kalau ciri-cirinya orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu dia tidak berbangga dengan amalannya di hari itu. Dia tidak berbangga dengan amalannya di hari itu. Artinya di mata dia sama saja. Mau malam ganjil, ganjil genap, yang penting memaksimalkan amal. Sehingga tidak ada bangga-banggaan. Apalagi sibuk nyari tanda-tandanya tadi. Sehingga nanti dia bisa pamer kalau dia tahu ngepasin gitu. Tuh kan pas banget Lailatul Qadar. Untung gue baca 3 juz. Ya, dia ngapain sebut itu 3 juz gitu loh. Sehingga diantara ciri-cirinya sebagian ulama mengatakan adalah tidak ada kesombongan dalam dirinya meskipun dia beramal banyak di hari itu atau di malam tersebut. Yang kedua, ada ketenangan dalam hatinya. Ada tenang hatinya. Karena kan dalam surat Al-Qadar itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam artinya apa? Kedamaian, ketenangan, kenyamanan. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai malam fajar, terbit fajar. Artinya kalau ciri-ciri yang spesifik disebutkan Nabi sih saya nggak tahu, wallahu a'lam. Tapi para ulama membantu kita untuk menyebutkannya bahwa tadi dia tidak ada kesombongan karena bagi dia sama aja, maka malah mereka lebih berharap agar amalnya diterima dan dia takut amalnya nggak diterima, gitu aja. Itu khususnya di 10 hari terakhir. Mau malam ganjilnya, malam genapnya. Karena sebagian kita kan membagi-bagi tuh, ini malam genap nih, santai aja. Oh ini malam ganjil, gas gitu kan. Padahal bisa jadi di malam genap itu adalah malam ganjil. Gimana penghitungannya Pak? Beneran, bisa jadi yang malam genap yang kita anggap itu malam ganjil. Gimana ngitungnya? Dari belakang ke depan. Bisa dipahami gak?
Kalau Ramadan itu 29 hari. Betul gak nih Pak? Kalau ngitungnya dari depan, ini malam ganjil misalkan, ini malam genap ini. Tapi ternyata Ramadan gak sampai 30 hari. Ramadan cuma 29 hari. Berarti yang malam genap kita anggap yang hitungan dari awal itu malam ganjil kalau kita hitung dari belakang. Makanya para ulama, lu jangan bagi-bagi nih malam ganjil, malam genap, hajar aja gitu maksudnya. Maksimalin aja, gas saja. Sehingga jangan sampai, wah ini malam ganjil nih. Itu kalau dihitung dari depan. Dan kalau sampai 30, ternyata som sampai 29. Karena kata Nabi kadang puasa 30 hari, kadang 29. Berarti bisa jadi malam genap yang kita definisikan itu malam genap. Bisa jadi ganjil kalau dihitung dari belakang. Dimana kita selesai puasa. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira itu Pak, semoga menjawab. Sudah habis waktunya. Baik. Jazakumullah khairan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, Allah jamaah Masjid Al-Bidayah. Harapannya kita bisa maksimalkan lagi amalan kita di Ramadan ini. Yang belum baca Quran, belum maksimal, yuk baca lagi. Yang belum memaksimalkan it'amut ta'am, berinfak, yuk infakkan lagi, maksimalkan lagi. Karena wallahi ini kita nggak ada yang bisa menjamin Ramadan tahun depan aja Ustaz, nggak ada, wallahi nggak ada jaminan. Sehingga kita maksimalkan di sisa-sisa yang masih ada 20 hari lagi. Kalau 10 hari kemarin kita sudah mungkin ada qiyamul lail yang kita kelewat satu malam, habisin di malam ini, janji sama diri kita untuk tidak meninggalkan atau membuang waktu dengan sia-sia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.